Halo, selamat datang di Stepping Up. Masih bersama gua Fatur dan Nada. Nah, untuk kali ini narasumber kami juga masih sama, yaitu dengan Kak Aditya Gunawan dari Sadari Diri. Halo Kak. Halo Fatur, halo Nada. Oke, kita lanjut lagi setelah sebelumnya ngomongin tentang child wounds, sekarang masih berkaitan dengan ilmu psikologi juga, tapi ini yang kadarnya mungkin udah lebih dewasa gitu ya. Relate lah sama kita. Benar. Nah, coba mungkin bisa dijelasin, Nat. Hari ini kita mau ngomongin apa sama Kak Adit? Oke, hari ini kita bakal ngomongin tentang burnout atau kayak kondisi stres banget nih di kerjaan. Apalagi selama pandemi ya, Tur. Gue pernah baca dari Harvard, dia tuh bilang kalau sebanyak 52% pekerja dari 1.100 pekerja itu justru makin stres saat dia WFH. Oke. Karena pas WFH itu kan jam kerja nggak tentu. Benar. Terus nggak ada batasan-batasan gitu kan. Terus orang tua jadi orang tua. Orang-orang tuh nganggepnya ya lo di rumah, lo harus standby laptop. Oke. Gitu. Terus kayak kita nggak ketemu orang. Nah gitu kan. Itu mungkin bisa menghasilkan stres tersendiri gitu ya. Terus terkait si stres yang ada di kerjaan ini gitu ya. WHO tuh bahkan bilang kalau ini tuh masuk dalam penyakit internasional, Tur. Wow. Oke. Kayak udah separah itu loh stres dalam menangani pekerjaan kayak gitu. Nah, hari ini kita bakal kupas lebih jauh nih. Sebenarnya beneran ada nggak sih itu burnout gitu? Oke. Atau emang kita cuman capek aja nih? Gitu. Capek biasa aja, tapi kadang-kadang kita selalu malah lebih-lebihkan gitu. Oh, ini burnout gitu. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti sama Kak Adit akan dijelaskan lebih jauh. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Kak Adit. Ya. Sebenarnya jangan susah ya Kak. Boleh phone a friend kok Kak nanti. Jadi burnout itu apa sih gitu Kak Adit? Oke. Burnout itu kita bisa masukin dia ke afektif. Jadi kelelahan secara afeksi, secara emosional, secara fisik dan juga secara mental. Gitu kan. Jadi respon yang dikeluarkan yang menyebabkan stres yang berlebihan. Seperti tadi Nada sudah sempat mention juga ada stres di situ. Ini terjadi ketika kita tuh merasa nggak sanggup atau merasa kewalahan, merasa overwhelmed untuk memenuhi sebuah tuntutan yang datang terus-menerus. Jadi tuntutannya terus-menerus datang sampai akhirnya kita kan spend energi di situ kan. Sampai akhirnya energi kita mulai berkurang tapi tuntutannya datang terus nih. Apalagi kalau tuntutannya itu di luar kapasitas kita. Oke. Di situ kita akan merasa kewalahan. Sampai akhirnya produktivitas turun, energi turun. Nah, itu dia stres lagi muncul dan merasa lelah seperti itu. Mungkin secara umum itu bisa dikatakan dengan burnout seperti itu. Oke, berarti ada kaitannya juga dengan stres gitu ya, yang common banget orang bisa rasakan gitu ya. Cuman kadarnya ini mungkin yang lebih tinggi lagi gitu kan ya. Nah, sekarang untuk tahu dan untuk bisa bedain yang mana burnout, yang mana stres biasa, tanda-tanda. Ya, tanda-tandanya gimana nih Kak? Oh, ternyata kalau stresnya segini itu udah masuk burnout, bukan stres biasa lagi. Karena kadang kita nggak sadar ya Tur, kalau itu tuh termasuk burnout gitu. Ya, dan kadang-kadang kita sadarnya tuh ketika udah bener-bener ada di puncak gitu, sampai bener-bener kebakaran gitu. Capek. Sampai bahkan pernah denger burnout ini efeknya bisa bener-bener ngaruh ke fisik juga gitu loh. Saking tadi ya, psikologisnya juga kena gitu. Benar nggak Kak? Oke. Jadi kita itu saat di aktivitas sehari-hari kita pasti ada yang namanya stres. Stres itu sebenarnya ada dua, nggak selalu buruk. Jadi ada yang namanya eustress dan distress. Oke. Nah, eustress ini adalah kalau kita dapat suatu tuntutan atau suatu stres ini, kita justru malah termotivasi untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik. Nah, ini yang disebut eustress ini. Misalnya, Nada kerja dikasih tugas, tapi karena misalnya
oh nanti saya sorenya harus mau hangout nih sama Fatur gitu, mau jalan-jalan. Benar. Harus saya kerja nih cepet gitu kan. Benar. Malah jadi motivasi. Itu yang disebut distress. Oke. Distress malah sebaliknya gitu. Dikasih kerjaan, malah ada kerjaan. Orang nanti saya mau hangout, takut nggak keburu nih gitu kan. Jadinya gimana nih gitu kan. Jadi akhirnya panik segala macam, malah jadi kerjaannya nggak selesai gitu. Nah yang burnout ini udah pasti hubungannya sama yang distress gitu kan, sama yang distress ini. Nah apa yang bisa dibilang dia sampai pada tahap burnout? Yaitu tadi stres itu spektrum ya, ada yang stres ringan, sedang, dan berat. Nah burnout ini kalau sampai sudah dibilang tadi ada kelelahan fisik yang dialami gitu. Terus misalnya secara mental udah ngerasa capek banget gitu kan, dan produktivitasnya menurunnya drastis. Jadi yang biasanya bisa ngerjain sebuah pekerjaan 3-4 jam gitu kan, masih bisa konsentrasi, ini baru 1 jam, udah konsentrasi udah kemana-mana gitu kan, terus udah ngerasa pegel-pegel gitu kan, atau ngerasa misalnya bosen, udah nggak nyaman dengan kerjaan itu, energi udah ngerasa capek banget, padahal misalnya seperti biasa ya, misal sarapan seperti biasa gitu kan, minum seperti biasa, tapi rasanya kok lelah banget ya, rasanya kok susah banget ya konsentrasi untuk ngerjain ini gitu. Padahal mungkin kerjanya sama. Kan biasa kalau misalnya buruh gitu kan, kerjanya sama gitu kan, konstan gitu kan setiap hari, atau misalnya karyawan yang kerja di head office di kantor gitu kan, biasanya misalnya pembukuan itu kan sama ya. Tapi kok kita ngerasain kerjaannya sama, porsinya sama, tapi kita menghabiskan waktu lebih lama misalnya untuk akhirnya menyelesaikan itu, atau bahkan nggak selesai. Seperti itu. Atau kita lebih sensitif misalnya dikasih teguran sama bos yang biasanya saya anggap itu sebagai kritik, sebagai masukan, saya akan memperbaiki kinerja saya, tapi nantinya malah jadi dikritik sebenarnya nggak terlalu pedas apa aja, tapi sakit hati, terus akhirnya sedih, terkena mental gitu. Itu mungkin tanda-tanda nih teman-teman harus aware. Apa iya ya saya ada menjelang burnout, atau mungkin memang sudah burnout, seperti itu. Oke. Sebenarnya itu kayak nggak dirasa juga ya. Maksudnya balik lagi gitu. Misalnya kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Kayak stres nggak stres, kerja. Ya. Gitu. Kayak jadi gimana nih Kak kalau misalnya kita udah ngerasa itu, kita harus apa sih? Gitu. Oke. Fatur mau jawab nggak? Pernah stres nggak? Ya pernah dong. Nggak pernah. Pernah dong. Gimana caranya Tur? Kalau misalnya stres mulai ngapain? Kalau ini pernah bahas waktu itu sama teman. Jadi ada yang namanya anchoring. Jadi anchoring ini sesimpel saya ngelakuin hal-hal yang saya senang. Oke. Nah, misalkan saya ini senang banget nyanyi, misalnya gitu ya. Akhirnya ketika udah stres banget, udah capek banget ngelakuin kerjaan itu, ya udah saya rehat dulu, nyanyi lah apalah. Atau misalkan kalau saya orangnya suka makan, ya saya makan dulu gitu sampai mood saya balik, baru habis itu ngelakuin hal itu lagi. Iya. Itu sudah dijawab. Wow. Bisa nih kayak saya menggantikan Kak. Lu gabung aja ke sadari diri apa? Lagi nerima lowongan gak? Boleh. Iya itu benar banget tuh. Jadi memang kita perlu ada boundaries ya dengan kerjaan. Jadi pekerjaan itu bukan hidup kita gitu kan. Jadi ya hidup kita mungkin butuh kerja ya benar. Tapi kita harus ada boundariesnya. Misalnya memang kerja di weekdays gitu kan, weekend ya jangan kerja kayak sekarang. Gimana sih kalian? Ini gitu. Kerja, kakak juga kerja nih sekarang. Oh iya benar. Gitu. Jadi harus ada boundariesnya gitu. Kehidupan personal itu tetap penting. Dan memang kalau misalnya kita lagi udah mulai burnout itu, udah mulai stres kerja, ya benar tadi kata Fatur, cari hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi nggak menguras tenaga yang terlalu berlebihan ya. Karena kan itu udah capek ya, burnout itu ada capek fisik. Cari hal yang bisa kita lakukan yang bisa meningkatkan emosi positif. Ya kayak senang gitu kan, bersyukur, dan yang lain-lainnya gitu. Jadi intinya kita coba cari aja kegiatan yang bisa menunjukkan emosi positif. Kalau misalnya sulit nih, gitu kan, sulit untuk mencari kegiatan, ya berarti nggak usah ngincar emosi positif dulu, incar emosi yang netral.
Ngapain? Istirahat berarti. Kerjaannya stop dulu gitu Cuti kan. ya Kak? Nah itu juga bisa jadi pilihan untuk orang-orang yang memang sudah benar-benar nggak bisa nih kalau misalnya saya cuma istirahat di weekend. Itu kan nggak cukup rasanya gitu kan. Rasanya Senin sampai Jumat tuh waktu lama banget, kok Sabtu Minggunya sebentar gitu kan. Itu berarti udah nggak berasa tuh, waktu istirahatnya butuh lebih panjang. Boleh dipertimbangkan untuk akhirnya ambil cuti seperti itu. Intinya adalah kita harus tahu ya kemampuan diri, harus tahu porsinya diri kita sendiri, harus kenal, harus sadari diri. Kalau misalnya Balik lagi ke tap in. kalau misalnya kita punya kemampuan yang terbatas sebagai manusia, ada saatnya kita harus break dulu, harus istirahat. Benar sih, benar. Oke, berarti ada kadar-kadar di mana kita bisa self diagnose gitu ya kayak berkaitan sama si burnout ini. Tapi mungkin ketika kadarnya tadi udah tinggi banget, kita nggak bisa ngatasin sendiri, barulah kita minta pertolongan profesional. Gitu nggak sih Kak? Untuk burnout ini, dia ini sebenarnya kalau menurut buku panduannya psikologi untuk bagian diagnosa ya, dia tidak diklasifikasikan sebagai medical condition. Jadi dia ini hanya sebatas fenomena saja, bukan kondisi medis yang bisa harus dilakukan diagnosa gitu kan. Jadi kalau misalnya ke psikolog pun, misalnya apa nih diagnosa saya gitu kan, secara klinis, psikolog mungkin tidak akan bilang burnout karena memang dia belum didefinisikan sebagai diagnosa dari psikologis itu sendiri. Jadi kalau psikolog aja nggak mendiagnosa kalian dengan diagnosa klinis, jangan juga mendiagnosa diri kalian dengan diagnosa klinis. Apalagi burnout ini nantinya kalau kalian oke saya burnout malah jadi produktivitasnya jadi excuse untuk akhirnya produktivitasnya nggak baik gitu kan. Misalnya kerja nggak benar malah jadi oh iya saya lagi burnout gitu kan. Jadi saya nggak bisa nyelesain ini gitu kan, itu nggak oke juga gitu. Jadi sebisa mungkin memang tidak dilakukan untuk self diagnosis ini gitu. Pergi ke profesional untuk mendapatkan bantuan, iya betul. Jadi nanti kalian bisa cerita kerjaan kalian itu kondisinya gambarannya seperti apa, terus apa yang kalian lakukan, terus misalnya ada performa yang turun itu sejak kapan, terus apa yang udah dilakukan untuk menghadapi performa yang turun itu nanti akan dibantu sama psikolog-psikolog itu nanti gimana caranya untuk menghadapi masalah yang kalian hadapi seperti itu. Oke. Nah Kak, tadi sebenarnya udah sedikit dibahas nih cara kita menghadapi burnout tuh kayak gimana. Nah tadi yang salah satu yang saya contohin yang pakai anchoring itu ngelakuin hal yang kita senengin, mungkin itu di tahap-tahap yang mungkin apa ya masih bisa kita atasin sendiri itu. Tapi kalau udah tahapnya sangat tinggi banget gitu, ada nggak cara selain mungkin minta bantuan profesional yang bisa kita lakukan sendiri dulu gitu. Karena gini Kak, mungkin karena burnout itu dia bisa ngebawa jadi perasaan cemas terus tiap menghadapi mau Senin besok gitu. Padahal tuh sebenarnya dia ya nggak apa-apa di Senin tuh nggak apa-apa gitu loh, kayak gitu Kak. Oke. Jadi burnout ini bisa dibilang dia penyebabnya nggak cuman eksternal, tapi ada internal. Kalau eksternal itu ya mungkin misalnya bosnya ya di kerjaan bosnya misalnya galak banget. Jadi tiap mau kerja atau mau misalnya Senin itu dia ada meeting mingguan gitu kan harus report karena bosnya galak banget ya cemas mulu gitu kan. Kalau ini kan berarti terkait dengan eksternal seperti itu. Tapi ada juga nih internal. Internal ini ya bisa aja kepribadiannya dia memang pencemas. Jadi sebenarnya bosnya tuh nggak galak-galak banget kok. Cuman ada kepribadiannya memang pencemas seperti itu. Ini tuh harus digali lebih dalam. Ini tuh sulit untuk akhirnya kita menggunakan teknik-teknik yang praktis gitu kan. Karena memang panjang sekali untuk akhirnya membuat kepribadian ini lebih adaptif. Memang sulit kalau misalnya harus kita pengen ngerubah kepribadian nih biar nggak jadi cemas, itu memang sulit karena kepribadian kita sudah mengakar gitu kan selama puluhan tahun di diri kita. Tapi membuat dia lebih adaptif, membuat dia menjadi tidak mengganggu, itu sangat bisa untuk dilakukan seperti itu. Dan untuk kalau misalnya emang teman-teman kok sering banget ya burnout ya, padahal saya rasa secara psikologi saya sehat kok gitu kan, lingkungan saya baik gitu kan, coba telaah lagi, bener nggak teman-teman bekerja sesuai dengan nilainya,
benar nggak teman-teman bekerja sesuai dengan passionnya? Mungkin teman-teman memang nggak happy, memang nggak cocok dengan pekerjaan yang dilakukan saat ini, kayak gitu. Jadi sangat banyak faktor yang bisa mempengaruhi si burnout ini, kayak gitu. Oke, itulah kenapa kita tadi ya nggak bisa yang namanya self diagnose gitu. Karena pada akhirnya mungkin sudut pandang kita ya cuma sudut pandang kita aja, tapi ketika kita minta bantuan profesional nanti akan dapat sudut pandang yang lain gitu, sehingga cara menyelesaikannya juga bisa lebih tepat gitu kali ya Kak. Iya betul. Nah ini sedikit agak keluar sih dari bahasan ya, cuman masih termasuk burnout juga. Waktu itu sempat baca nih beberapa waktu ini juga sih. Jadi sekarang tuh kan lagi tren nih di beberapa negara yang memberlakukan sistem kerja cuma 4 hari. Oke. Itu yang katanya yang setelah dicoba di beberapa negara itu bisa meningkatkan produktivitas sampai 40% kalau nggak salah Kak. Nah sekarang nih saya mau coba nanya ke Kakak. Kira-kira kalau misalkan itu diterapin juga di Indonesia, kan Indonesia nih belum nih ya, masih 5 hari gitu. Kadang ada juga yang 6 hari lah. 7 hari juga ada gitu. Nah kira-kira bisa nggak sih mengatasi masalah burnout ini? Kan itu kayaknya erat nih kaitannya. Kan tadi ada kaitan sama produktivitas kan. Oke. Kalau jawaban saya benar, saya diangkat jadi menteri kan. Waduh. jadi emang burnout ini kan tadi ada internal ya. Internal itu banyak. Kayak misalnya ada faktor usia misalnya gitu kan. Usia yang muda mungkin bisa lebih kuat ya dibanding usia yang sudah lanjut gitu kan. Terus ada jenis kelamin juga gitu kan. Jenis kelamin bisa berbeda-beda itunya pengaruhnya atau kemampuannya. Ada suku, ada kemampuan, ada pengetahuan, keterampilan dan lain-lain. Ada minat juga yang bisa berpengaruh terhadap burnout-nya. Nah, kalau di Indonesia kita perlu pelajari dulu nih sebenarnya burnout-nya ini apa sih penyebabnya gitu kan? Apakah memang tuntutan kerja yang terlalu berat atau memang burnout ini penyebabnya kemacetan gitu kan? Bukan dari kerja sebenarnya. Sebenarnya belum masuk kantor juga dia udah burnout gitu kan? Pressure dari luar kerjaan gitu ya malah. Iya gitu kan. Ada banyak faktornya. Kalau misalnya dia kerja 4 hari tapi tetap aja nih dia malah makin macet misalnya karena dipadetin gitu kan. Atau misalnya 4 hari tapi akhirnya dari jam 7 sampai jam berapa gitu kan. Sampai lebih tinggi lagi gitu kan. Itu juga bisa jadi percuma juga gitu kan. Dan misalnya kalau misal dipadetin kan harapannya memang produktivitasnya sama ya. Jadi walaupun waktunya berkurang tapi produktivitasnya sama atau meningkat. Berarti kan beban kerjanya juga jadi mungkin lebih berat lagi seperti itu. Nah dengan karakter orang Indonesia bisa nggak sih kayak gini ya? Saya juga nggak berani jawab ya. Takutnya tadi saya dibilang mungkin meremehkan atau gimana gitu kan. Jadi tergantung dari kondisi sebenarnya kebijakan dari bagaimana perusahaannya, melihat karakter dari pegawainya, melihat karakter dari di bidang apa mereka bekerja. Seperti itu sih sebenarnya untuk masalah ini. Sebenarnya banyak sih asal setiap perusahaan itu melakukan penelitian dulu kali ya. Jadi misalnya burnout-nya karena apa gitu kan. Jadi nanti mereka harus nggak asal ikut-ikutan gitu istilahnya. Oh negara lain sukses nih kita ikut gitu kan. Belum tentu juga karena kondisi dari negara lain sama Indonesia ya berbeda gitu kan. Oke, berarti untuk menjawab pertanyaan ini ada banyak hal yang harus dipertimbangkan juga ya gitu ya. Selain hasil percobaan dari beberapa negara yang katanya bisa meningkatkan produktivitas sampai 40% tadi. Yang mungkin itu beda kondisi gitu sama Indonesia. Mental orang-orang Indonesia juga kadang-kadang beda kan ya Kak. Orang Indonesia kan rajin ya. Kadang dia kerjaan tuh cuman masuk jam 7 keluar jam 4 tapi mereka sampai malam kerja gitu kan. Pulang-pulangnya malam gitu kan. Bisa disandingin sama Jepang gitu ya. Iya, kalau dikurangin nanti mereka malah protes. Oh, saya suka kerja kok malah dikurangin gitu kan. Benar. Gitu. Ada lagi gak sih nih terkait burnout ini yang harus mungkin apa ya? Informasi di luar sana udah banyak nih Kak seputar burnout. Kita bisa pelajari sendiri hal-hal yang sifatnya apa ya? Nggak perlu tadi ya. Diagnosa medis gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal lain yang kita nggak tahu nih tentang burnout ini, yang kadang-kadang juga bikin kita salah kaprah. Oh ini mungkin harusnya stres biasa aja atau apa mungkin, tapi kita nganggapnya burnout dan lain sebagainya. Yang bikin kita suka salah kaprah deh.
Oke. Jadi memang burnout ini nggak bisa kita cuman kondisikan dengan kerjaan, ya. Jadi burnout bukan cuma tentang pekerjaan. Aktivitas sehari-hari kalau memang tuntutannya terlalu berat, misalnya bisa juga kita burnout. Kuliah juga kan, kuliah misalnya tugasnya terlalu banyak, burnout juga. Dan burnout ini potensinya sangat ada potensinya untuk dia ke arah depresi gitu. Jadi memang nggak bisa dianggap remeh, walaupun tadi saya bilang dia tidak ada diagnosanya, tapi ada kemungkinan dia berkembang ke arah yang lebih parah lagi gitu kan. Jadi memang sebelum akhirnya sampai ke tahap misalnya depresi atau stres berat, ada baiknya teman-teman ini aware tentang ya tadi itu kemampuannya, aware kapan harus break, aware kapan harus menurunkan porsi. Seperti itu. Kapan harus main sama teman-teman, dan satu lagi kapan harus minta bantuan. Ini yang penting juga ya. Jadi memang kita tahu banget kalau memang kerjaan ini akan lebih mudah saat kita minta bantuan. Dan ini dia teman-teman harus aware itu. Kapan sih saatnya kita udah ngerasa capek banget ya ini gitu. Jangan ego gitu. Maksudnya jangan mentingin ego kayak gue pasti bisa kok, toh dari kemarin gue bisa ngerjain ini gitu ya, iya gitu kan. Tapi memang hidup itu dinamis gitu kan, nggak selamanya kita dalam performa yang prima. Ada fase-fase kita mungkin lagi ada masalah sama pasangan, jadinya kerjaan jadi terasa makin berat gitu kan, jadinya lebih sensitif segala macam. Itu yang harus disadarin oleh teman-teman semua kayak gitu. Jangan malu, intinya jangan malu untuk sharing ke teman yang lain, ke orang tua, ke orang terdekat, atau kalau memang merasa akhirnya saya udah sharing tapi kok saya belum mendapatkan perubahan yang berarti gitu kan, ya boleh untuk akhirnya coba mencari bantuan profesional seperti itu. Oke, berarti si breakout lagi kok jadi urusan kerjaan lagi. Si burnout ini merupakan hal yang lumrah banget gitu ya, dialami oleh setiap orang yang ada kaitannya dengan aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan gitu, entah tentang pekerjaan atau tugas-tugas sekolah dan sebagainya. Dan nggak mungkin yang kita nggak tahu, nggak cuma orang dewasa yang bisa kena burnout gitu ya. Kadang siswa juga bisa nggak sih Kak? Betul. Ya. Memang ada momen-momen ya itu tadi. Pokoknya intinya jika tuntutannya merasa terlalu berat dan di luar kemampuan, itu sangat potensial sekali untuk merasa itu. Oke, dan jangan malu untuk mengakuinya gitu dan cerita. Gitu. Kalau anak sekolah kan sekarang guru BP ya, tapi guru BP sekarang image-nya kalau yang nakal doang dipanggil ke guru BP. Padahal kalau kita bisa mengolah mereka nih, si anak-anak ini, untuk tahu fungsi dari guru BP ini kan bisa sangat membantu sekali gitu kan, kayak gitu. Oke. Sip. Kayaknya udah banyak banget ya Nat yang kita bahas mengenai burnout ini, dan mungkin bisa membantu juga teman-teman yang pernah mengalami entah kadarnya yang kecil atau yang udah sangat di atas wajar gitu ya. Semoga bisa bisa membantu lah untuk mengatasi hal ini. Intinya adalah sadari diri coy. Kayak lo harus sadar kapan harus istirahat, kapan harus berhenti. Benar. Gitu kan. Kayak ya sadari diri. Jangan lupa follow Instagram ya. Oke. Nah, buat orang-orang yang misalkan mau cerita nih Kak gitu ya terkait masalah hidupnya yang berkaitan dengan psikologinya, ke sadari diri nih atau ke Kakak gitu, bisa hubungi di mana? Atau kontak pribadi kah atau gimana? Kalau untuk sadari diri bisa itu aja ke Instagramnya, tadi sudah di-mention beberapa kali, atau di WhatsApp bisa di 0811-912-3332, atau bisa ke webnya di sadari.id seperti itu. Nanti dari situ akan diarahkan teman-teman untuk pada akhirnya bisa ketemu sama psikolognya. Seperti itu. Oke, dan topik-topiknya ini nggak cuma berkaitan sama berat doang kan Kak ya, maksudnya luas banget gitu. Jadi teman-teman yang mau coba nanya, mau coba konsultasi, itu pokoknya seputar psikologi, dan banyak banget bahasannya, nggak cuma tentang burnout atau nggak cuma tentang child wounds gitu. Betul. Oke, berarti
kita cukupkan aja kali ya untuk obrolan kita. Makasih banyak nih kami ucapin buat Kak Aditya Gunawan yang udah sangat menjelaskan banget nih, sehingga kami yang mendengarkan jadi makin tahu, makin aware gitu loh dengan kesehatan mental kami gitu ya. Ya siap, sama-sama ya Fatur dan Nada atas kesempatannya. Terima kasih banyak. Oke. Nanti ini ya Kak, apa namanya? Kita bakal share ini podcast ini dan ya semoga dampaknya bisa terasa juga sama orang-orang. Amin. Oke, sekali lagi makasih banyak Kak. Ya, terima kasih banyak. Oke, kalau gitu dari kami juga cukup. Gua Fatur, gue Nada. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Study Up. Sampai jumpa. Bye.